Video pembelajaran statistika kali ini akan membahas tentang pengertian statistik dan statistika, fungsi dan tujuan analisis statistik, jenis-jenis analisis statistik, pengertian data statistik, sumber data statistik, jenis-jenis data, dan skala pengukuran data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang statistika. Di video pembelajaran ini, saya Krisna Eka Setiadi akan membantu kalian untuk mengetahui dasar-dasar apa saja yang kalian perlu ketahui ketika belajar statistika. Sebelum itu, perkenankanlah saya sebagai pemandu kalian untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Krisna Eka Setiadi dengan nomor induk mahasiswa 21804241 Program Studi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sebelum kalian belajar tentang statistika, kalian perlu mengetahui perbedaan antara statistik dan statistika karena dua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Nah, pengertian statistik sendiri yaitu kumpulan informasi yang terekam. Contoh, volume penjualan, indeks prestasi, produktivitas kerja, biaya, penghasilan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian statistika sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut pengertian statistika menurut para ahli. Menurut Margaret F. Hall pada tahun 1892, mengartikan statistika merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, menyimpulkan, dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Menurut Anderson dan Bancroft, statistika merupakan ilmu dan seni mengembangkan dan menerapkan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, mentabulasi, menginterpretasikan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif berdasarkan matematika probabilitas. Menurut Sujana pada tahun 2001, arti statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisisannya, penarikan kesimpulan, penyajian dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Menurut Siregar pada tahun 2004, statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara mendeteksi suatu objek, mendeskripsikan objek, dan menganalisis setiap aspek-aspek yang mempengaruhi objek untuk disimpulkan secara ilmiah tentang keberadaan objek sebagai pedoman sains atau pengambilan keputusan. Sedangkan arti statistika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data berupa angka. Secara singkatnya, statistika juga berarti pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan kesimpulannya berdasarkan bukti berupa catatan bilangan atau angka-angka. Statistika sendiri mempunyai fungsi, yaitu yang bisa dibagi 4, yaitu yang pertama sebagai bank data, yaitu menyediakan data untuk diolah dan dapat diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkapkan. Yang kedua, sebagai alat quality control, yaitu sebagai alat untuk membantu standarisasi dan sebagai alat pengawasan. Yang ketiga, sebagai alat analisis, sebagai suatu metode yang digunakan untuk penganalisisan data. Yang keempat yaitu sebagai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, yaitu sebagai alat dasar penerapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Berikut tujuan analisis statistik. Di antaranya yaitu untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang diselidiki, untuk membantu
membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalisis, untuk membuat estimasi mengenai akibat suatu hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut nantinya dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil akan lebih mudah dipahami. Jenis analisis statistik dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif ini memiliki pengertian analisis mendeskripsikan, menerangkan data dan peristiwa yang dikumpulkan melalui proses penelitian dan penyelidikan di mana belum sampai generalisasi atau mengambil kesimpulan tentang populasi yang diteliti. Nah, sedangkan analisis inferensial ini memprediksi dan mengendalikan seluruh populasi berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang ada pada proses penelitian. Fungsi ini dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Ruang lingkup analisis statistik dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup analisis deskriptif dan ruang lingkup analisis inferensial. Yang pertama yaitu ruang lingkup analisis deskriptif, yaitu tentang distribusi frekuensi beserta bagian-bagiannya seperti grafik distribusi, ukuran gejala pusat, ukuran dispersi, kemencengan dan keruncingan, angka indeks, time series, korelasi dan regresi sederhana. Sedangkan ruang lingkup analisis inferensial diantaranya membahas tentang probabilitas atau teori kemungkinan, distribusi teoritis, sampling dan distribusi sampling, pendugaan populasi atau teori populasi, uji hipotesis, analisis korelasi dan uji signifikansi, analisis regresi untuk peramalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang data statistik. Sebelumnya, apa itu data? Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Dari manakah sumber data tersebut diambil atau diperoleh? Nah, sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiono pada tahun 2015. Nah, sumber data primer itu apa sih? Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Nah, sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Tadi sempat disinggung tentang populasi. Nah, di sini saya akan membahas lebih tentang populasi. Nah, pada populasi ini tidak jauh kaitannya dengan sampel. Nah, apa itu populasi dan sampel? Populasi merupakan sebuah kumpulan dari orang-orang, benda-benda, atau objek-objek yang menjadi perhatian penelitian. Sedangkan sampel merupakan suatu bagian tertentu dari populasi yang diteliti. Contohnya seperti ini. Suatu penelitian dilakukan di perusahaan A untuk mengetahui suatu hal dari perusahaan tersebut. Jumlah karyawan di perusahaan A ada 300 orang dan akan membutuhkan waktu lama jika melakukan wawancara ke semua karyawan. Maka diambil sampel hanya melakukan wawancara kepada 10 karyawan atau mungkin sampai 50 karyawan. Populasi di sini yaitu seluruh karyawan di perusahaan A, sedangkan sampelnya 10 karyawan atau mungkin sampai 50 karyawan di perusahaan A tersebut. Jenis-jenis data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sumber data, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama yaitu berdasarkan cara memperolehnya, dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Yang kedua berdasarkan sumber data, dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Yang ketiga berdasarkan sifatnya, yaitu data diskrit dan data kontinu.
Yang keempat, berdasarkan waktu pengumpulannya, dibagi menjadi data cross-section dan data time series. Cara lebih rinci, jenis-jenis data berdasarkan cara memperolehnya yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Umas Karan, data primer merupakan data yang didapat dari tangan pertama dengan melakukan spesifik studi untuk mendapatkan tujuan informasi dari data tersebut. Sedangkan data sekunder yaitu data dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada. Selanjutnya berdasarkan sumber data, dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang didapatkan dari internal suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Data ini diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Sedangkan data eksternal yaitu data yang diperoleh dari luar organisasi yang menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Untuk jenis-jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit merupakan data hasil menghitung. Data disebut data diskrit, misalnya kita memilih 10 dari 15 anak, tetapi kita tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 41 per 2 orang anak. Sedangkan data kontinu merupakan data hasil mengukur. Data kontinu yang merupakan data hasil mengukur dapat mengambil nilai, misalnya tinggi, waktu, berat, panjang, dan sebagainya. Kita dapat mengatakan bahwa panjang dari seutas tali adalah 3,5 meter, berat 37,5 kg, waktu yang ditempuh 3,7 jam, dan lain-lain. Sedangkan jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya dibagi menjadi data cross-section dan data time series. Data cross-section, secara sederhana, konsep data cross-section adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Sedangkan data time series, berbeda dengan cross-section, time series mengandung unsur waktu. Konsep dari data time series adalah data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari 1 tahun pada suatu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu atau objek. Skala pengukuran data. Skala pengukuran data dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Untuk yang pertama yaitu data nominal. Apa sih data nominal? Data nominal merupakan data kualitatif yang tidak ada tingkatannya atau tidak memiliki jenjang. Contohnya, jenis kelamin, asal daerah, hobi, dan sebagainya. Nah, untuk data nominal ini saya berikan contoh nomor punggung pemain bola. Nah, apakah nomor tersebut menjelaskan tentang tingkatan dari pemain bola tersebut? Tentunya tidak. Nomor punggung tersebut adalah suatu simbol untuk menandakan nomor setiap pemainnya, gitu. Nah, untuk data ordinal yaitu data yang berbentuk ranking atau peringkat atau yang memiliki jenjang. Artinya data ordinal ini merupakan kebalikan dari data nominal. Nah, contoh dari data ordinal ini yaitu misalnya mendapat juara 1, juara 2, juara 3, atau dari sisi tingkat pendidikan. Nah, dari tingkat pendidikan ini contohnya yaitu mendapat tingkat pendidikan minimal SD, SMP, SMA, S1, S2, dan seterusnya. Nah, data ini kalau dinyatakan dalam skala, maka jarak satu data dengan data yang lain tidak akan sama. Nah, begitu. Seterusnya data interval. Data interval merupakan data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 yang absolut atau mutlak. Contoh dari data interval ini adalah skala termometer. Walaupun ada nilai 0 derajat Celcius, tetapi tetap ada nilainya. Karena 0 derajat Celcius di situ yaitu sebuah suhu. Nah, selanjutnya yaitu data rasio. Data rasio adalah data kebalikannya dari data interval, yaitu data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 yang mutlak. Misalnya, data rentang berat, panjang, volume, tinggi, dan sebagainya. Nah, mari kita berpikir, apakah 0 cm itu memiliki tinggi? Tentunya tidak. 0 cm itu berarti tidak mempunyai tinggi, gitu. Bagaimana? Belajar statistika menarik bukan? Namun sayangnya,
Video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih banyak telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.